Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Sidik, biasa dipanggil Jafar. Saya dari kelas 2D dengan NIM 22080151113 dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan saat ini, izinkan saya untuk membahas suatu topik yang bertemakan tentang penderita tumor otak. Oke, langsung baik. Baik, langsung lanjut saja ke topik pembahasan selanjutnya, yaitu dari latar belakang kasus apa itu tumor otak. Tumor otak merupakan salah satu penyakit yang perlu diwaspadai karena mampu menekan sistem saraf pusat sehingga kemampuan dalam menerima informasi baik dalam bentuk rangsangan maupun stimulus akan merasa terganggu. Tumor otak mungkin terjadi pada individu manapun, pada usia berapapun, dan muncul di area mana saja, serta memiliki beragam bentuk dan ukuran. Menurut laporan yang diterbitkan oleh World Health Organization atau WHO, kanker otak menyumbang kurang dari 2% dari kanker yang lainnya. Namun, morbiditas parah dan komplikasi yang dihasilkan sangat cukup besar. Perusahaan riset kanker di Inggris menyebutkan bahwa ada sekitar 5.250 kematian yang diakibatkan karena kanker otak. Baik, yaitu selanjutnya anatomi fisiologi otak. Terdapat ada lobus frontalis, lobus parientalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis sebagaimana yang telah tertera pada gambar di presentasi pada kali ini, yaitu lobus frontalis. Lobus frontalis berfungsi untuk mengontrol emosi, kepribadian, penilaian atau penafsiran tingkah laku yang dipelajari dan mengembangkan pikiran. Lobus parientalis adalah menerima input sensori mayor seperti nyeri, suhu, sentuhan, dan vibrasi serta posisi dari sisi kontralateral tubuh. Lobus occipitalis merupakan area visual primer yang menerima input dari sebagian inspirateral retina, bagian temporal, dan sebagian kontralateral retina bagian dan area visual sekunder yang memungkinkan kita bisa menginterpretasikan apa yang kita lihat. Selanjutnya ada lobus temporalis. Lobus temporalis berfungsi untuk menerima dan menginterpretasikan pendengaran, pembauan, rasa serta menerima dan menyimpan memori singkat. Memberi integrasi auditori, penglihatan memori masa lalu yang rinci, seni, musik, dan rasa. Baik, langsung lanjut. Selanjutnya itu menurut lokasi tumor. Otak manusia terbagi atas beberapa lobus yang memiliki fungsi masing-masing. Apabila terdapat tumor di lobus tersebut, maka akan mempengaruhi fungsi pada bagian lobus yang terserang. Di antaranya yaitu lobus frontalis. Jika lobus frontalis terdapat adanya tumor, maka terjadinya adanya gangguan mental atau gangguan kepribadian ringan seperti depresi, bingung, tingkah laku aneh, sulit memberikan argumen atau menilai benar atau tidak. Selanjutnya itu ada cortex frontalis posterior. Jika posisi ini terkena oleh serangan tumor, maka akan mengalami kelemahan atau kelumpuhan pada otot-otot wajah, lidah, dan jari. Selanjutnya yaitu ada lobus parasentalis. Kelemahan ekstremitas bawah, yaitu ada lobus dan ada lobus oksipital. Jika lobus oksipital terkena adanya tumor, maka akan terjadinya adanya kejang-kejang dan gangguan penglihatan. Selanjutnya ada lobus temporalis, yaitu halusinasi pendengaran, afasiasi sensorik, dan kelumpuhan otot wajah. Lobus parientalis, hilang fungsi sensorik, dan gangguan lokalisasi sensorik gangguan penglihatan. Dan terakhir yaitu ada cerebellum. Jika cerebellum ini terkena adanya tumor, maka akan terjadi papiloedema atau nyeri kepala, gangguan motorik, dan hipotonia. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tanda gejala umum tumor.
Tanda gejala umum tumor umumnya terjadi yang sering-sering terjadi pada saat-saat ini, sesuai dari kasus yang saya teliti, yaitu terjadinya nyeri kepala berat pada pagi hari biasanya makin tambah bila batuk dan membungkuk. Kedua, ada kejang-kejang. Ketiga, ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial atau pandangan merasa kabur, pandangan hilang, mual muntah, penurunan fungsi pendengaran, dan perubahan tanda-tanda vital, afasia. Yang selanjutnya ada perubahan kepribadian, dan yang terakhir ada gangguan memori dan alam perasa. Biasanya orang-orang yang terkena tumor otak akan merasakan kelumpuhan pada lidah atau tidak memiliki rasa yang berbeda. Jadi sulit untuk membedakan mana rasa asin, mana rasa asam, dan mana rasa-rasa yang ada. Langsung baik, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kasus penderita tumor otak. Oke, baik, pada kesempatan saat ini saya mengambil kasus dari kasus Ibu Ning Maimunah. Ini berusia 41 tahun dengan keluhan nyeri pada kepala, pusing tidak hilang-hilang, dan gangguan penglihatan mata dan penciuman. Ibu Ning ini sudah menderita gejala-gejala tersebut selama kurang lebih dari 5 tahun, tapi sayangnya Ibu Ning tidak langsung bergegas langsung kepada dokter spesialis, itu dokter bedah saraf. Karena Ibu Ning ini berasumsi adanya sebuah gangguan kejiwaan dalam penyakitnya, tapi sebenarnya ini bukan masalah dari gangguan jiwanya, tapi dari gangguan dari sarafnya, yaitu langsung dirujuk pada dokter spesialis bedah saraf. Jadi kasusnya Ibu Ning ini, tumornya ini menempel pada batang otak nih, yang sebelah sini. Menempel pada batang otak, yaitu kurang lebih dari 5,5 cm. Tumornya ini menempel dan mendesak pada posisi yang saya lingkarkan ini. Baik, langsung lanjut saja. Fungsi batang otak. Fungsi batang otak memiliki fungsi sebagai untuk menyampaikan pesan antar otak dan bagian lain dari tubuh. Semua informasi dari tubuh yang akan disampaikan ke otak besar dan otak kecil harus melintasi batang otak. Begitupun sebaliknya. Informasi ini termasuk informasi sensorik seperti sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa nyeri, pendengaran, penglihatan, gerakan ekspresi wajah, serta keseimbangan dan koordinasi tubuh. Bagian-bagian batang otak. Baik, bagian-bagian batang otak ini terdiri dari otak tengah, yaitu midbrain. Otak tengah atau midbrain adalah area otak yang menghubungkan otak depan dan otak belakang. Fungsi otak tengah adalah untuk mengontrol respon penglihatan, pendengaran, gerakan bola mata dan diameter pupil, gerakan motorik, kewaspadaan, serta mengatur suhu tubuh. Yang kedua yaitu ada pons. Pons terletak antara otak tengah dan medula oblongata. Di bagian batang otak ini terdapat saraf-saraf kranial yang berperan dalam mengendalikan ekspresi wajah. Baik. Dan menjaga keseimbangan koordinasi tubuh. Pons juga berfungsi dalam mengatur pernafasan. Jadi pons ini mengatur juga fungsi untuk mengatur pernafasan, yaitu yang ketiga, yaitu ada medula oblongata. Medula oblongata terletak di bawah pons dan berperan dalam mengendalikan fungsi beberapa sistem tubuh seperti pernapasan, pencernaan, detak jantung, dan menelan. Bagian otak ini juga menjadi penghubung antara pons dan saraf tulang belakang. Baik, lanjut ke slide pembahasan selanjutnya, yaitu kerusakan pada batang otak. Kerusakan pada batang otak ini umumnya terjadi
adanya penyakit-penyakit seperti yang tertera dalam presentasinya ini, seperti tumor otak, stroke batang otak, cedera otak traumatis atau esenfalitis. Selanjutnya pembahasannya yaitu tumor otak. Apa sih yang dimaksud dengan tumor otak itu? Tumor otak juga bisa terjadi pada batang otak. Jadi tumor otak yang umum terjadi di bagian otak ini adalah glioma, terutama astrositoma. Adapun tingkat keparahannya bisa bervariasi. Tumor otak di batang otak bisa menimbulkan beberapa gejala seperti sakit kepala, seperti kasus yang Ibu Ening tadi. Sudah 5 tahun menderita sakit kepala, tapi dia merasa bahwa itu merupakan suatu gangguan kejiwaan, padahal asli tidak. Oke, itu ada sakit kepala, mual, gerakan mata yang tidak normal, kelemahan di satu sisi wajah, atau mati rasa dan masalah keseimbangan. Selanjutnya ada stroke pada batang otak. Stroke pada batang otak terjadi ketika ketika darah di pembuluh darah menuju batang otak terputus. Kondisi ini ditandai dengan gangguan penglihatan dan pendengaran, serta sulit bicara dan menelan. Selain itu, penderitanya juga bisa mengalami mati rasa, sulit menggerakkan salah satu sisi tubuh. Selanjutnya ada cedera otak traumatis. Cedera otak traumatis adalah cedera intrakranial akibat redu paksa eksternal terhadap kepala yang melebihi kapasitas protektif otak. Cedera otak traumatik adalah terminologi yang menggantikan cedera kepala, di mana ditekan pentingnya keterlibatan otak dalam cedera tersebut. Selanjutnya ada esenfalitis. Esenfalitis adalah peradangan pada jaringan otak yang disebabkan oleh infeksi atau respon autoimmune. Kondisi ini dapat menyebabkan pembengkakan pada otak dan menimbulkan gejala seperti sakit kepala, leher, kaku, kejang, hilang, dan kesadaran. Jadi dapat disimpulkan pada kasus yang saya ambil ini, kasus Ibu Ening, kasus tumor otak yang menempel pada batang otak dengan gejala pusing, mual, muntah, gangguan penglihatan, dan kehilangan penciuman. Jadi gangguan penglihatan itu Ibu Ening merasa melihat sesuatu itu merasa double vision. Jadi setiap melihat orang, jadi orang itu selalu ada dua. Sehingga pasien ini awalnya Ibu Ening ini tidak menyadari ketika sakit tersebut merupakan suatu penyakit tumor. Justru Ibu Ening berasumsi bahwa penyakit tersebut adalah merupakan gangguan kejiwaan, tapi nyatanya setelah diteliti lebih dalam, setelah dirujuk ke dokter spesialis bedah saraf, Ibu Ening ini menderita tumor otak yang kurang lebih sekitar 5 kali 5 cm, dan dokter pun sudah melakukan operasi pada kasus Ibu Ening tersebut, dan alhamdulillah setelah melakukan operasi, Ibu Ening tampaknya merasa jauh lebih sehat dan merasa jauh lebih normal seperti biasanya. Walaupun setelah saya observasi Ibu Ening ini ketika berbicaranya mungkin memang agak rada sedikit susah ngomong, mungkin karena faktor usia atau Ibu Ening butuh untuk beradaptasi setelah dari rasa sakitnya yang dia derita. Oke, baik. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Saya rasa cukup presentasi saya dapat memberikan pengetahuan tentang adanya tumor otak, gejala-gejala tumor otak, dan kasus-kasus yang saya teliti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.